Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang baru datang, persilakan untuk duduk di tempatnya. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Pada hari ini kita buka hati kita, biar Allah Roh Kudus yang masuk di dalam hati kita. Kita diberikan kedamaian, kita berikan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk segala anugerah-Mu, untuk berkat-Mu hari ini yang kami rasakan. Kami boleh menghirup udara segar, kami boleh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki kami menuju gereja kami Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, sekalipun kami tidak sempurna hari ini, tapi kuasa-Mu yang menyempurnakan ke setiap kami, jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertahtalah di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan, bahwa Dia adalah gunung batu, Dia adalah kota benteng yang teguh. Haleluya.
kembali Bapak Ibu. Haleluya. Dalam setiap pencobaan yang kita alami hari ini, dalam setiap masalah, dalam setiap gelombang kehidupan yang menimpa kita hari ini, kita harus punya keyakinan di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu setia menopang setiap kehidupan kita. Ada sebuah pujian yang akan memberkati kita semuanya. Ini lagu pujian baru dan saya harap kita semuanya bukan karena melihat liriknya susah atau nyanyinya susah, tapi coba kita nikmati ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahwa dalam perkataan pujian ini ada satu kuasa yang akan mengubahkan hidup kita. Amin. Bahwa bersama Tuhan kita akan menang. Haleluya. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar.
sudah berdiam diri Tuhan, kami mau terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Come Holy Spirit, fall in this place. Semua kami menyembah Engkau, semua kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami berseru kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Ketika kami beriman kepada Tuhan yang hidup, maka kemenangan besar Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan berkat, memberikan anugerah, memberikan pengertian yang lebih, sehingga kami Tuhan merasa berharga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tim worship yang sudah menaikkan pujian kepada Tuhan.
Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menurunkan dan mencurahkan berkat atas kami semuanya. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan bimbingan atas kami. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar berbicara tentang satu contoh kehidupan tentang masa di akhir zaman, yaitu berbicara masih dalam tema yang sama, bicara tentang kitab Nabi Yosua. Nah, hari ini kita memasuki Yosua pasalnya yang kedua. Di sini menceritakan ada seorang wanita. Ya, wanita ini di hadapan manusia, di hadapan orang-orang pada umumnya disebut wanita yang nakal, ya, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena predikatnya sangat tidak baik. Yaitu wanita ini disebut dengan wanita pelacur atau wanita sundal. Tetapi kenapa Alkitab memberikan sebuah catatan seorang pelacur, seorang sundal kok bisa dihormati oleh Tuhan? Tolong mungkin dinaikkan. Nah, inilah yang kita mau bersama-sama pelajari, bahwa ada seorang yang di mata manusia terbuang, tetapi di hadapan Tuhan ini sangat-sangat berharga dan kemudian diberi penghormatan khusus. Nah, saya memberi tema pagi hari ini, pelacur yang dihormati. Nah, ketika saya membaca atau merenungkan perkataan firman Tuhan dalam kitab Nabi Yosua pasal yang kedua, saya di sini mempunyai sebuah ingat-ingatan. Ada orang berkata demikian, ya, ini sebuah ungkapan. Lebih baik bekas penjahat daripada bekas hamba Tuhan. Ya, kalau dari seorang penjahat kemudian bertobat, itu adalah bekas penjahat. Tapi kalau seandainya dari seorang yang baik, yang mungkin pernah terjun dalam pelayanan, pernah menjadi seorang pelayan Tuhan, tiba-tiba mundur, ini namanya bekas hamba Tuhan. Kalau menurut saudara, Anda memilih mana? Bekas penjahat atau bekas hamba Tuhan? Halo Bapak Ibu? Kalau saya memilih tadi yang pertama, lebih baik mempunyai predikat bekas penjahat. Kenapa? Karena bekas penjahat ini bisa mengalami perubahan. Tapi kalau disebutkan sebagai bekas hamba Tuhan, ini bisa menjadi sebuah konotasi yang tidak baik. Apa itu? Jadi penjahat. Nah, satu contoh yang sangat-sangat memberkati adalah kehidupan Rahab. Kemarin ya, beberapa hari yang lalu mungkin di media sosial, Bapak Ibu mungkin juga ikut nonton atau mungkin mendengar, ada sesuatu yang menurut saya ini sangat baik. Ceritanya tentang sesuatu yang buruk, kemudian orang menganggap ini sudah tidak layak, wah ini harus dibuang. Tapi dari konten kreator ini memberikan sebuah ungkapan yang sangat baik. Saya catat kata-katanya begini, kalau susu menjadi buruk, maka susu itu akan diolah menjadi yogurt. Kalau yogurt menjadi buruk, maka yogurt itu akan diolah menjadi keju. Susu awalnya berharga murah. Begitu mulai buruk atau mulai rusak, orang-orang pandai merubah menjadi sesuatu yang berguna. Apa itu? Menjadi minuman suplemen untuk usus, yaitu yogurt. Harganya lebih mahal. Nah, tetapi ada waktu tertentu yogurt pun tidak bisa menjadi terus bertahan baik. Kadang tiba-tiba berubah menjadi buruk. Orang yang lebih pandai merubah yogurt ini menjadi keju. Keju harganya amat sangat mahal. Nah, buat orang-orang tertentu kalau seandainya ada sesuatu yang buruk, mereka berpikir, cepat aja dibuang. Kira-kira seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah jus anggur. Jus anggur ketika mulai menjadi asam,
orang berpikir, oh ini rusak, lebih baik dibuang. Tapi untuk orang yang pandai, orang yang bijak, jus anggur ini diolah menjadi apa? Wine. Ya, saya pernah membaca wine yang paling mahal itu harganya bisa ratusan juta. Anggur berapa 1 kilo? Paling mahal mungkin 50 atau 60 ribu. Tapi begitu berubah menjadi wine, maka menjadi harga yang istimewa. Nah, banyak dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita mungkin waktu yang lalu kita hidupnya buruk, hidup kita mungkin sepertinya tidak berguna. Kadang-kadang orang berkata, ah buang saja, percuma. Nah, di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh orang-orang yang hidupnya dahulu sangat-sangat memalukan. Tetapi terjadi metamorfosa, terjadi sebuah perubahan. Dari yang lama diubah menjadi baru. Nah, kita akan melihat dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 31, Yakobus pasal 2 ayat 25, kemudian Yosua 6 ayat 25. Nanti tolong bisa dibacakan oleh Saudara Arif, Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yakobus 2 ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yosua 6 ayat 25, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Iya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam 3 tulisan Alkitab surat Ibrani 11, Yakobus 2, kemudian Yosua pasal 6, ada sebuah predikat kalau kita baca dan kalau kita dengar ini enggak enak. Kenapa? Karena memang kehidupan masa lalu dari seorang bernama Rahab, ya sekali lagi disebutkan sebagai perempuan sundal. Perempuan sundal itu artinya adalah perempuan nakal, perempuan yang berkelakuan buruk. Kemudian dalam surat Yakobus dikatakan sebagai pelacur. Dia sudah sundal, pelacur. Kalau seandainya Bapak Ibu ketemu dengan orang yang mempunyai predikat seperti ini, waktu kita mungkin berhadapan, kita mungkin langsung berpikirnya apa? Terutama kaum wanita yang bersuami, wanita pasti akan berkata, jangan dekat-dekat lu ya. Sesuatu yang apa ya, sangat-sangat negatif dalam pemikiran karena apa status. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan dalam surat Ibrani, kemudian surat Yakobus, kemudian dalam kitab Yosua, nama-nama yang negatif itu disebutkan sebagai memang orang itu berkelakuannya buruk atau cuma sebagai predikat. Kalau saya membaca dalam tafsir termasuk dalam kitab Yosua, ternyata ini hanya sebuah predikat. Jadi misalkan contoh, kalau mungkin ada toko yang rame, kemudian penjual toko ini adalah seorang wanita yang gemuk misalkan. Nanti tokonya dicap, tokone nyonya gendut. Itu kan predikat. Ada banyak sekali predikat itu bisa diberikan kepada banyak orang. Nah, salah satunya Rahab. Rahab mempunyai predikat yang amat sangat buruk. Pelacur, sundal. Kenapa perbedaan waktu dari kitab Yosua menuju Ibrani kemudian menuju Yakobus, kok predikat ini nggak pernah hilang?
Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa setiap orang yang pernah melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, predikat lama itu tidak mudah untuk segera dihapus. Makanya siapapun kita yang mungkin pernah berbuat nakal atau berbuat jahat pasti punya predikat. Misalkan bagi Anda yang pernah dahulu kalau ngutang nggak bayar, predikatnya apa? Tukang utang, nggak bayar, itu terus melekat. Meskipun sudah bertobat, tetapi kita mempunyai predikatnya nggak bagus. Nah, salah satu contoh di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6, yang tidak saya tuliskan di layar LED. Firman Tuhan juga mencatat sebuah predikat yang kurang enak. Dikatakan dalam ayat 6 demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Padahal pada waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, Simon ini tidak lagi berstatus sebagai orang yang sakit kusta, tidak. Tetapi Alkitab memberikan sebuah catatan predikat lama, Simon si kusta. Nah, sama hari ini predikat kita apa? Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Mungkin itu tidak hilang Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hidupmu sesudah mempunyai predikat yang lama diubah oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang untuk hal tentang apa yang dituliskan di dalam Alkitab tentang predikat yang kurang baik, kadang-kadang kita mikir sebenarnya Tuhan ini punya maksud atau cerita apa di balik ini. Nah, saya membaca di dalam tafsir Bapak Ibu, siapa wanita pelacur yang disebutkan oleh Tuhan dalam bentuk nama Rahab. Ya, Rahab ini artinya lebar, Rahab itu artinya luas, itu Rahab. Nah, saya membaca secara tafsir, ternyata kata pelacur atau sundal itu adalah gambaran kita. Saya dan Bapak Ibu yang hari ini mendengar perkataan firman Tuhan di hadapan Tuhan dalam tanda kutip. Kita ini semuanya adalah pelacur. Kita semuanya adalah orang-orang sundal. Loh, kok bisa begitu Pak? Iya. Coba Bapak Ibu mulai review hidup kita yang lama. Tuhan kepingin kita ini menjadi seorang penyembah. Tuhan kepingin kita sebagai seorang mempelai yang kudus, seorang mempelai yang benar. Harusnya begitu kita lahir, kita sudah diberi oleh Tuhan predikat, maka manusia itu dilihat oleh Allah amat sangat baik. Itu dalam kitab Kejadian. Tapi faktanya ketika kita mulai lahir, kemudian mulai bertumbuh dewasa, firman Tuhan memberikan catatan apa? Apa yang diperbuat oleh manusia berkecenderungan berbuat jahat. Itu ditulis dalam kitab Kejadian pasal 6. Nah, disitulah kita sebagai umat Tuhan ternyata di hadapan Tuhan itu kita melenceng. Kita ini nakal. Kita ini di hadapan Tuhan disebut dalam tanda kutip jalang. Disebut orang yang kelakuannya buruk. Makanya ada kitab yang namanya kitab Nabi Hosea. Kitab Nabi Hosea mengatakan apa? Hosea, kawinilah perempuan sundal atau perempuan lacur itu. Kita yang nggak paham Alkitab berkata, Tuhan tuh aneh ya, kok nyuruh nabinya suruh kawin dengan pelacur. Tapi itu sebuah gambaran bahwa Hosea itu adalah gambaran dari kehidupan Yesus, kemudian dia mengambil pelacur, orang-orang nakal untuk apa? Sebagai mempelai. Nah, dalam kitab Nabi Yosua pasal 2 ini berbicara tentang siapa Rahab. Ternyata Rahab ini adalah seorang pelacur yang sudah bertobat. Kalau secara tafsir dikatakan bahwa Rahab ini adalah seorang yang memiliki penginapan. Nah, kita nanti bersama-sama belajar kenapa seorang pelacur, seorang sundal kok bisa berharga atau dihormati oleh Tuhan. Nah, kita akan eksposisi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, judulnya adalah pengintai-pengintai di Yeriko.
Nah, yang pertama Bapak Ibu kita lihat dalam Yosua pasal 2 ayat 1 terlebih dahulu, nanti tolong dibacakan. Yosua 2 ayat 1. Yosua 2 ayat yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Iya. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan, ada satu kisah. Hari itu ada 3 pribadi. Yang pertama adalah Yosua, kemudian pribadi yang kedua tidak disebutkan namanya. Dikatakan Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Jadi ternyata cerita Yosua pasal 2 ini merupakan sebuah alegoris. Yosua itu adalah gambaran daripada Allah. Kemudian 2 pengintai itu adalah gambaran daripada Yesus dan Roh Kudus. Itu gambarannya. Mereka melakukan pengintaian atau untuk memonitor keadaan dunia, kira-kira seperti itu. Nah, peristiwa ini pernah terjadi pada waktu zaman Sodom. Waktu di mana Abraham hari itu bersama Lot mengeluh akan keadaan dunia saat itu, kemudian Tuhan turun bersama siapa? Malaikat. Firman Tuhan memberikan catatan, aku sudah melihat. Sama hari itu cerita tentang Yosua bersama 2 orang yang tidak disebutkan statusnya dilihat oleh Tuhan. Sebenarnya apa kondisi yang terjadi? Makanya ayat yang pertama bagian B berkata, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Yeriko ini pada akhirnya nanti hancur Bapak Ibu dalam Yosua pasal 6. Kenapa? Yeriko ini merupakan sebuah gambaran tentang benteng, tentang pikiran manusia, tentang kehendak manusia, tentang perasaan manusia. Tuhan yang ingin merubah segala sesuatunya, benteng itu dihancurkan. Itu gambarannya. Nah, kemudian 2 orang yang diceritakan dalam Yosua pasal 2 ini kemudian dikatakan, pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal, ya dalam tanda kutip, seorang pemilik penginapan, kemudian orang itu tidur di situ. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi 2 hal yang dikatakan dalam firman Tuhan tentang Yosua, kemudian 2 orang ini sebenarnya apa cerita yang dimaksudkan? Roh Kudus bersama Tuhan kadang-kadang tuh bisa melihat atau datang kepada seseorang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Dan Tuhan melalui Roh Kudus itu bisa datang untuk apa? Nginap. Ini gambarannya seperti itu. Dan hari itu Rahab sebagai seorang yang disebutkan sebagai seorang sundal maupun sebagai seorang pelacur. Ini yang istimewa yang menjadikan kenapa Rahab ini bisa dihormati atau ditinggikan oleh Allah. Yang pertama karena apa? Rahab ini menerima utusan Tuhan itu dengan tangan terbuka. Itu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Sama ketika Bapak Ibu sebagai seorang yang pernah nakal, pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang paling buruk. Tapi kalau saudara ada utusan Tuhan itu datang ke tempatmu dan engkau menerima secara baik, di hadapan Tuhan kau langsung mempunyai sebuah poin yang luar biasa. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tetapi untuk orang-orang yang sedang tidak paham dengan keadaan, hal-hal yang sedang terjadi, orang kan akan berpikir, loh orang jahat kok bisa didatangi Tuhan? Makanya ada banyak sekali problem. Orang-orang yang hari ini sedang merasa bahwa dirinya ini tidak layak untuk datang kepada Tuhan kan mereka malas. Mereka merasa bahwa apa aku ini bisa diterima oleh Tuhan? Tapi justru firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu.
Sama dalam hal ini saya dan saudara, ya Anda tidak secara langsung tiba-tiba bisa terima Tuhan, enggak. Tetapi Tuhan bisa menghampiri dirimu dengan berbagai macam. Dengan berbagai macam cara Tuhan itu bisa datang ke dalam hidupmu. Padahal status hari itu kita itu mungkin masih jahat. Nah, ini yang sedang dialami oleh Rahab. Makanya sekali lagi, Yosua bin Nun dengan diam-diam. Ya, kata diam-diam ini artinya tidak ada pemberitahuan. Sama ketika engkau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa ada pemberitahuan? Kamu yang lagi berbuat jahat, tak beritahu ya. Aku mau datang kepadamu, aku akan mempertobatkan dirimu. Begitu? Tidak. Firman di sini mengatakan dengan diam-diam melepas 2 orang pengintai. Jadi artinya apa? Di dalam kehidupan rohani, Tuhan juga tidak serta-merta tahu-tahu menjadikan dirimu beriman, tidak. Tetapi Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus di dalam dirimu, dilihat. Engkau diintai oleh Tuhan. Engkau diberi hal-hal yang kau mungkin tidak paham. Tapi ini dalam pengintaian Tuhan, dalam pengetahuan Tuhan. Nah, ketika engkau membuka hati, membuka diri, kemudian seperti tadi saya katakan, dengan tangan terbuka, orang mau menerima hadirat Allah, maka orang itu akan menjadi pribadi yang tiba-tiba mengalami sebuah perubahan yang dahsyat. Ya, kalau kita perhatikan secara khusus, coba yuk kita bersama-sama review sebentar. Siapa diriku, siapa dirimu di hadapan Tuhan yang dahulu. Seperti saya kadang-kadang mereview keadaan saya yang dahulu dan keadaan saya yang hari ini. Kalau saya ingat-ingat yang dahulu, meskipun tidak ada yang tahu, kadang-kadang Bapak Ibu terlintas pikiran apa? Malunya minta ampun. Malu. Saya pernah ya dahulu pada waktu masih bermain narkoba, kalau bermain narkoba itu sampai Jakarta. Ya ada satu hotel, namanya Hotel Sunlake, itu di daerah Ancol. Itu kami kalau dugem ya ke situ itu, nginepnya juga di situ. Kemudian kami bertobat, saya bertobat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak pernah lagi berkunjung ke tempat itu. Suatu hari kami lewat, saya lewat daerah situ Bapak Ibu, cuma lewat itu loh. Ngelewati hotel yang pernah di situ saya berbuat gak bener. Tiba-tiba bisa punya perasaan ada tangan menuding begini loh. Kilo kue dhisik kaya ngono. Itu loh kayak menuding. Makanya kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak cepat-cepat berbenah, tudingan itu akan mengingatkan dan tiba-tiba kita juga bisa balik lagi ke dunia yang lama. Kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu saya dikirimi oleh teman yang pernah sama-sama nakal, ini dikirimi video TikTok. Waktu saya buka, ternyata musiknya adalah musik house musik. Teman saya cuma nulis begini, kowe kelingan opora. Cuma kata-katanya itu. Saya buka, saya klik, tik. Di situ ada gambar video orang sedang mantuk-mantuk. Bapak Ibu percaya tidak percaya, tiba-tiba memori saya itu bisa ngeblank, bisa balik pada waktu di tahun-tahun itu saya melakukan pelanggaran perbuatan dosa. Ngeblank di situ tiba, saya langsung cerita sama Yakobus, aku dikirimi video sama si A. Video apa? Orang tripping. Terus bisa ingat Bapak Ibu, bayangkan peristiwa 26 tahun, 27 tahun yang lalu bisa muncul dengan kuat. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang pernah menerima Tuhan itu dengan tangan terbuka, masing-masing kita tuh masih punya kans, punya celah, yaitu apa? Hidup masa lalu.
Makanya seperti tadi di awal saya sampaikan, kenapa Rahab yang jelas sudah bertobat? Kenapa Rahab yang jelas-jelas dia sudah melakukan perbuatan benar, menyelamatkan utusan Tuhan, tapi kenapa status itu kok tidak hilang? Karena itu untuk mengingatkan, begitu kita tidak melakukan pembenahan secara khusus, yang terjadi, celah itu bisa langsung datang lagi. Makanya kalau tadi kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat 31 ya, saya review. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu. Ini kan kayak diusik. Kemudian Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Coba kalau seandainya saya yang mempunyai predikat seperti itu. Misalkan, dan bukankah demikian juga Arif yang pernah bermain narkoba. Ini kan untuk apa? Mereview. Ayo dengan predikat itu engkau kuat atau enggak kuat? Engkau beres atau tidak beres? Tapi yang istimewa dalam hal ini, dalam Yosua 6 ayat 25, ini adalah sesuatu yang patut kita pegang dan kita yakini. Firman ini berkata, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Yosua pasal 6 mulai dari ayat 18. Di situ ada sebuah cerita yang cukup mengerikan. Kenapa? Semua orang yang tinggal di kota Yeriko semuanya ditumpas oleh Yosua, mati semua. Tapi pengintai yang hari itu sudah diberi mandat oleh Yosua, kemudian ada janji dengan Rahab. Orang ini berkata, siapapun juga yang mendekat kepada dirimu, maka orang itu akan diselamatkan. Nah, kaitan dengan perkataan ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Satu orang percaya di dalam keluarga, maka seluruh keluarga itu pasti diselamatkan. Sama Bapak Ibu yang mungkin hari ini mungkin sebagai Kristen satu-satunya di dalam keluarga. Anda harus yakin dari kehidupanmu yang lama, engkau mungkin tidak punya harta. Tetapi ketika engkau menerima Tuhan Yesus Kristus menyambut dengan baik, engkau percaya engkau diselamatkan, maka berangsur-angsur semua keluarga pun nanti pelan-pelan pasti akan percaya Yesus dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian hal yang kedua, kenapa Rahab ini sebagai seorang pelacur ini bisa dihormati dan ditinggikan oleh Allah? Yang kedua ini yang paling istimewa, karena Rahab ini berani ambil resiko. Ya banyak orang cari jalur aman, misalkan contoh jalur aman. Dalam lingkungan itu semuanya tuh bukan Kristen, tapi non-Kristen. Kemudian Anda tiba-tiba tergerak hatinya untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Yesus. Banyak orang nggak berani. Kenapa? Karena orang kalau sampai meninggalkan lingkungannya yang lama, dari agama yang lama menuju pembaharuan di dalam Kristus, biasanya dikucilkan. Ya, saya seringkali mendengar cerita, ada orang pindah agama masuk ke Kristen, sampai giginya tuh rontok semua. Kenapa? Pukuli sama keluarganya. Dikucilkan dari desanya, diusir. Ini hal yang menakutkan. Tapi buat Rahab, Bapak Ibu perhatikan dalam mulai ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-7, saya akan bacakan.
Ya, dalam cerita ini diceritakan bahwa hari itu Raja Yeriko sedemikian takut kepada dua pengintai, kemudian mencari di mana dua pengintai itu. Ditujulah rumahnya Rahab. Firman Tuhan dalam ayat 3 berkata, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotor rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang wanita nakal menyimpan dua orang pria, kemudian didatangi oleh suruhan raja untuk supaya apa? Orang ini harus diserahkan. Ya, dalam poin 2 ini saya tuliskan demikian. Rahab menyembunyikan musuh itu identik melawan raja dan dianggap sebagai pengkhianat. Ya, kalau ada musuh datang kemudian disembunyikan, ini kan ngelawan ini. Disembunyikan, oh kamu pengkhianat. Tapi kenapa Rahab berani mempertaruhkan nyawanya? Karena mengingat akan kedahsyatan Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan itu hebat. Banyak orang tahu bahwa Tuhan itu ajaib. Banyak orang tahu bahwa Tuhan itu mampu melakukan banyak perkara. Tapi kalau sudah bicara agama, orang langsung berkata, aku tak ikut agamaku saja. Kalau ditelusuri Rahab dahulu agamanya apa? Agama yang bukan menyembah Elohim. Kenapa? Mereka di kota Yeriko itu banyak patung, banyak penyembahan-penyembahan yang lain. Tapi kenapa Rahab ini kok berani? Dia berani memberikan terobosan nyebrang untuk menerima utusan Allah. Ini yang namanya iman, Bapak Ibu. Jadi setiap orang sebenarnya, setiap orang, Tuhan itu beri yang namanya iman. Apa itu iman? Sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dipercayai. Makanya kalau Anda diberi sebuah pertanyaan, kamu pernah melihat Tuhan? Gak pernah. Melihat malaikat? Gak pernah. Loh, kamu percaya? Itu yang namanya iman. Hari itu Rahab hanya mendengar bahwa Tuhan Allahnya orang Israel itu dahsyat. Ya, kita lihat sebentar di dalam ayat 8 dan ayat 9. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka berdua di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu dan bahwa kengerian terhadapmu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu
ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama belajar dari apa yang dikatakan Yosua pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11, kita tahu bahwa saya dan saudara itu punya Allah yang hebat. Nah, tinggal pengetahuan keimanan kita ini berani enggak mengambil sebuah keputusan. Banyak orang seringkali tidak mengalami pertolongan. Kenapa? Imannya tidak berani melakukan perbuatan iman. Itu yang jadi masalah. Loh Bapak Ibu perlu ingat, Rahab hari itu jelas pasti mati. Begitu ketahuan pasti mati. Tapi kok berani? Ya tadi dalam ayat 11, dia meyakini bahwa Allah yang memberikan utusan kepada dua orang itu adalah dahsyat. Makanya Pak Rahab ini berani memberikan nyawanya untuk orang-orang yang bisa dipercaya. Nah sekarang kita akan lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 35, tolong dibacakan. Markus 8 ayat 35. Markus 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin Bapak Ibu. Firman ini sekali lagi berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi ada orang-orang yang cari aman, biarlah aku tetap di dalam kepercayaanku yang lama, daripada aku dicerca, daripada aku dikucilkan, daripada aku nggak dapat warisan, daripada nanti aku dianggap orang aneh. Sudah nggak apa-apa, aku di agamaku yang lama. Ini yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, firman ini berkata, ia akan menyelamatkannya. Rahab hari itu berani ambil keputusan itu. Dah, predikatku yang buruk, aku disebut jalang, aku disebut pelacur, aku disebut sundal. Mungkin ya Bapak Ibu ya, pemikirannya begini, podo-podo mati, lebih baik mati dengan hormat daripada mati dengan predikat yang tidak baik. Tapi lihat, ada banyak sekali orang-orang yang tidak berani mengambil sebuah keputusan benar. Kenapa? Takut. Rahab hari itu tidak berpikir panjang. Dia langsung mengambil satu keputusan benar. Dua orang ini tak tolong. Dua orang ini tak terima. Meskipun tanggungannya harus mati. Tapi secara fakta lihat, Rahab bukannya mati Bapak Ibu. Tetapi Rahab justru sangat-sangat dihormati. Nah kalau dalam peristiwa di dalam poin yang kedua ini kira-kira dalam sebuah bayangan, apakah dua orang yang diterima oleh Rahab itu hanya cuma sekedar nginap? Saya membaca tafsir, ternyata tidak Bapak Ibu. Mereka itu diopeni, diurusi sedemikian detail. Ya orang sedang mengintai kemudian dikejar-kejar sama tentara kan wadah dikduknya itu nggak karuan. Tapi Rahab itu bisa memberikan perasaan nyaman kepada kedua orang itu, benar-benar diterima. Dan pasti diberi makan. Dan pasti diberi bekal. Lah kalau yang namanya makan dan juga bekal untuk perjalanan beberapa waktu ya,
kemudian kan ceritanya malam itu kan kemudian 2 pengintai itu kan pergi. Dan pergi bukan hanya untuk 1, 2, 3 hari. Firman Tuhan di dalam ayat 16 disebutkan, mereka bermalam di atas gunung itu kemudian 3 hari. Jadi artinya Pak Rahab itu berani korban, bukan hanya materi, bukan hanya mentalnya, tetapi seluruh aspek hidupnya itu berani dipersembahkan. Jadi kalau dalam cerita ini Bapak Ibu, apa yang Tuhan maksudkan? Ya serahkanlah jiwamu sepenuhnya. Jangan setengah-setengah, jangan merasa udahlah yang penting percaya. Banyak orang percaya setengah-setengah. Banyak orang percaya cuma sekedarnya. Kenapa? Banyak orang percaya tidak mengandalkan Tuhan maksimal. Kenapa? Diberi waktu sisa. Ya kalau sempat doa, enggak sempat ya sudah. Kalau sempat ibadah, enggak sempat ya sudah. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk Rahab kan tidak, dia berikan semuanya. Dia berani nanggung. Dan pikiran yang perlu kita pikirkan apa? Ketika Rahab tertangkap, semua keluarganya pun pasti mati. Ya kenapa? Itu zaman kerajaan. Tapi di sini kita bisa belajar, Rahab berani ambil semuanya itu. Untuk apa? Apa yang dia yakini, yaitu dengan percaya yang disebut iman. Yaitu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kenapa Rahab ini bisa dihormati dan ditinggikan oleh Allah? Yang ketiga, karena Rahab mempercayai janjinya Allah. Itu kuncinya. Ya jadi kalau kita dipercaya bahwa Tuhan pasti, ya seperti yang firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, pasti diselamatkan. Hari itu Rahab mengambil kepercayaan itu dan dia lakukan. Bapak Ibu perhatikan Yosua 2, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ya tolong dibacakan. Yosua 2 ayat 12 sampai yang ke-15. Yosua 2 ayat yang ke-12 sampai 15. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Iya. Jadi sebelum terjadi perpisahan, kemudian Rahab itu meminta janji. Perkataannya jelas, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika saudara bisa berlaku benar di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, mintalah apa saja di dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Nah ketika Rahab mengatakan seperti itu, dalam ayat 14 berkata, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagimu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah secara utuh, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 24, cerita daripada esensi firman ini. Rahab hari itu menjadi tim suksesnya Tuhan.
Ya sebentar pilkada. Ada orang-orang di sini yang jadi tim suksesnya calon Pak Bupati dan Wakil. Kalau tim sukses di sini ngapain? Yang saya tahu, ada yang sampai enggak tidur. Waktu enggak tidur kemudian kan datang ke gereja. Saya tanya, kok kemarin enggak ibadah kenapa? Wah Pak, maaf Pak, saya lagi ngurusi pencalonan bupati. Lu siapa yang mau jadi bupati? Itu si A. Terus Anda jadi apa? Oh saya cuma jadi juru ketiknya. Loh kok sampai nggak tidur? Ya ini Pak, tim sukses. Harapannya apa sih orang kok mau jadi tim sukses? Kalau dalam zaman kemarin waktu Pak Prabowo mau jadi presiden, tim suksesnya macam-macam, banyak sekali. Tujuannya apa? Nanti kalau Prabowo jadi presiden, mudah-mudahan iso dadi menteri, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa jadi ajudan, mudah-mudahan bisa jadi bupati, itu mudah-mudahan. Orang kejar itu semuanya. Tapi Rahab hari itu tidak mengejar jadi timnya Pak Bupati atau timnya presiden. Dia milih jadi timnya Tuhan. Anda mau jadi timnya Tuhan? Tim Tuhan itu berani bayar harga, korbannya itu mahal. Makanya di sini saya tuliskan Bapak Ibu di poin 3. Rahab memberikan kontribusi yang terbaik kepada kegerakan jalan kemenangan Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan meskipun ajaib, Tuhan meskipun hebat, Dia perlu didukung oleh kita. Gak ada amin ya. Sekali lagi saya ulang, meskipun Tuhan itu ajaib, meskipun Tuhan hebat, tapi Dia perlu didukung oleh kita. Aminnya lemes. Amin. Ya gitu. Kenapa kita perlu mendukung? Karena ini yang namanya jalan kemenangan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus itu sampai punya 12 murid, kemudian berkembang 70 murid, kemudian berkembang lagi menjadi 500 murid? Apakah Tuhan itu tidak mampu untuk mempertobatkan semua umat manusia? Harusnya bisa. Tetapi inilah Tuhan ingin apa? Menunjukkan eksistensinya, bahwa aku ini tidak otoriter, aku tidak sewenang-wenang. Meskipun aku bisa, ayo kerjasama bareng, kira-kira seperti itu. Nah sama hari itu Rahab sebagai seorang yang dicap, orang rusak, orang nakal, orang apapun. Tetapi karena iman yang dicurahkan oleh Tuhan di dalam dirinya, dia mau mengambil bagian sebagai tim suksesnya Tuhan. Nah orang yang menjadi tim suksesnya Tuhan, saya tuliskan, sehingga ketika dia meminta janji Allah dan Allah menyetujuinya, maka, nah ini Bapak Ibu, diberkatilah hidupnya dan seluruh keluarganya. Ini janji yang luar biasa. Makanya saya pagi hari ini mau bertanya, Bapak Ibu, keluargamu dan dirimu mau diberkati Tuhan? Jadilah tim suksesnya Tuhan. Saudara mungkin akan tanya, Pak, mana buktinya? Yuk sekarang kita lihat Matius 1 ayat 5 dan ayat 6. Kita baca bersama-sama. Matius 1 ayat 5 dan 6, 2, 3. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan selanjutnya kemudian lahirlah Yesus. Bayangkan dari predikat wanita nakal, predikat pelacur, predikat sundal, muncul Tuhan Yesus. Sama hidup masa lalumu boleh rusak Bapak Ibu.
Engkau boleh punya sesuatu yang mungkin orang sudah nggak nganggap. Tapi begitu engkau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terjun dalam pelayanan. Tuhan, aku mau jadi tim suksesmu. Tuhan, aku mau berikan uangku, berikan nyawaku, berikan diriku untukmu. Bapak Ibu nanti kan punya keturunan. Keturunanmu itu yang akan memetik hasil. Firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Hidup orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Biarlah perkataan firman Tuhan pagi hari ini belajar dari seorang wanita yang tidak dianggap oleh banyak manusia, tetapi dia menjadi berkat bagi semua orang dan menjadi berkat buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Seperti halnya Rahab disebut sebagai orang sundal, sebagai pelacur. Itulah gambaran kita sebagai manusia. Tuhan di awal memandang kita adalah mempelai.
Kita di awal adalah calon-calonnya Tuhan. Tetapi karena kita hidup dalam sistem dunia, hidup kita dibawa kepada sesuatu arah yang salah, yaitu melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Kita berzinah dengan menyembah Allah-Allah yang lain. Tuhan melihat itu, Dia prihatin. Dia bersedih hati karena mempelainya melakukan pelanggaran. Tetapi Dia adalah Allah pengampun. Dia sabar terhadap kita semuanya. Sehingga dikirimlah 2 oknum yang membuat kita bisa mengenal kasih Bapa di sorga. Kita dihampiri, Dia menginap di dalam diri kita. Disitulah Tuhan memberikan tawaran yang baru. Berbaliklah, bertobatlah, supaya engkau bisa memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal yaitu surga. Melalui pertobatan yang kita lakukan bersama-sama, dan kita memberikan dukungan kepada Tuhan yang hidup, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, mengambil bagian dalam kekudusan, memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan, mendukung gereja Tuhan untuk bertumbuh. Dan disitulah Tuhan akan memberikan penghormatan khusus di dalam dirimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa. Mari bersama-sama pagi hari ini berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang harum dan yang sejati di hadapan tahta kudus-Nya. Dengan ketulusan katakan kepada Tuhan, Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku. Sebagai penyembahanku. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau sedang mengingatkan kami tentang status kami yang lama. Hari ini kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan kepada kami status yang baru, yaitu anak-anak kerajaan. Dan sebagai orang-orang yang memiliki status yang baru, kami berani memberikan yang terbaik. Kami berani berkorban demi kemuliaan nama Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan melalui korban syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan, maka gereja akan bertumbuh, gereja akan berkembang, banyak jiwa yang diselamatkan, dan nama Tuhan saja yang akan dipuji dipermuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita mendengarkan satu pengumuman, yaitu jemaat Tuhan yang terkasih, gereja akan memasang layar LED atau videotron dengan biaya 210 juta rupiah. Dan sudah tersedia dana sebesar 180 juta rupiah. Nah, bagi Bapak Ibu yang terbeban agar gereja kita semakin bertumbuh, bisa turut berpartisipasi untuk mengadakan pengadaan dana yang masih kurang, dan disediakan amplop yang sudah ada di kursi kita masing-masing untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini adalah bentuk dari perkembangan gereja kita. Kita menabur yang terbaik untuk gereja kita. Amin. Dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas boleh maju ke depan. Kita naikkan pujian, Bawa Tuhan juga gunung batuku. Bersyukur untuk hari ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, memberkati untuk bendahara gereja yang mengelola untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga memberkati hamba-Mu yang sudah mengedarkan kantong persembahan. Tuhan, berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati apa yang mereka butuhkan pada hari ini, biar kiranya Tuhan yang mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mempercayai kasih karunia Tuhan yang hidup. Kami berterima kasih dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dan kerjakan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa sebelum kami berpisah. Untuk sidang jemaat Tuhan yang masih mengalami sakit, kami terus berdoa Tuhan. Untuk Ibu Harsi, untuk Pak Woto, kami mohon belas kasihan-Mu.
Pulihkan Tuhan kedua saudara kami ini supaya mereka kembali memiliki kekuatan, memiliki kesehatan yang prima, sehingga Tuhan keluarga ini boleh semakin semangat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Arif dan Febri, supaya Engkau beri mereka kesabaran, kekuatan, bahkan mereka boleh tetap setia melayani pekerjaan Tuhan yang sudah dipercayakan. Karena kami percaya Tuhan, ini hanya ujian, ini hanya untuk melihat seberapa besar iman mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan yang ajaib. Terima kasih, dan kami terus berdoa Tuhan untuk saudara kami Erik yang ada di Semarang, supaya kakinya segera dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kiranya Tuhan yang mencukupkan dengan berbagai hal, sehingga mereka boleh menjadi berhasil dan menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para janda, para fakir miskin. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Dan tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Pak Woto, untuk Ibu Diah, Tuhan untuk Oza, untuk Tuhan Cikcen, supaya berkat Tuhan mengalir bekerja atas mereka, kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, keberhasilan, dan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, terjadi sesuai dengan doa yang kami panjatkan. Kami meyakini Tuhan, mereka sungguh akan dipakai oleh Tuhan dan menjadi pemuji-pemuji yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami akan menerima berkat kasih yang daripada Tuhan. Kami Tuhan menerimanya dengan ucapan syukur secara khusus Tuhan untuk berkat makanan minuman. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memperoleh berkat-berkat yang lebih karena kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Dan kami hari ini mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.